kita juga tidak menutup kemungkinan untuk mengusung tokoh dari luar partai yang dipasangkan dengan kader kami tentunya, termasuk Pak Anies Baswedan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Bahwa sesungguhnya kalau PDI Perjuangan misalnya mengajukan Anies ya. Ini kan sekarang wacananya mengajukan Anies. Itu yang milih Anies itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, hari ini teman-teman ada kabar yang menggemparkan, yang mengguncang ruang politik dan ruang demokrasi di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa ambang batas atau threshold untuk mencalonkan kepala daerah tak lagi harus 25% akumulasi suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada Pileg 2024. Nah, kalau kita berbicara Pilkada Jakarta, kemarin syarat untuk memajukan calon gubernur sebelum putusan ini muncul, partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 24 kursi di DPR, teman-teman. Dan kemarin PDIP sudah terancam tidak bisa ikut kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi dengan putusan ini, PDIP mendapatkan ruang untuk mengusung calon di Jakarta. Yang otomatis ada 3 calon mungkin nanti yang akan bertarung. Dharma Pongrekun versus Ridwan Kamil, dan mungkin nanti versus calon dari PDIP, teman-teman. Dan kabarnya, kabar ini kabar dari tim Anies, teman-teman. Mereka sudah bergerak untuk melobi partai yang memiliki 7,5% suara sah untuk bisa memajukan Anies. Dalam artian, ya mungkin tim Anies sekarang sedang melobi PDIP. Aduh. Tapi apakah PDIP mau mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Kalau kita dengarkan kata Hasto, kata jubir PDIP, ya mereka memang tertarik dan punya niat untuk memajukan Anies. Tapi teman-teman, lagi-lagi, kalau kita dengarkan apa kata Ahok, sepertinya Ahok tidak sudi kalau Anies diusung oleh PDIP. Dan kayaknya banyak grassroots dan orang-orang di PDIP tidak senang kalau yang diusung adalah Anies. Padahal kan ada Ahok di sana mungkin ya. Selain itu, survei SMRC itu menunjukkan bahwa kalau PDIP memajukan Anies, itu grassroots PDIP ya lebih memilih Ridwan Kamil. Ini survei, teman-teman, yang mungkin nanti kita akan lihat videonya dari Bung Kodari. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman, saya akan memperlihatkan beberapa video terkait dengan statement dari jubir PDIP terkait pencalonan Anies. Ada juga video dari Ahok terkait dengan pencalonan Anies yang sepertinya berseberangan dengan sikap partai gitu. Dan juga ada video dari M. Kodari yang saya sebutkan tadi, menyebutkan bahwa survei SMRC itu ya nanti kita lihat bersama-sama ya. Dan ini sangat mengejutkan, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share ya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang pasti bagi saya, tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Wow. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Selamat sekali Pak Anies dan Pak Sandi. Itu that's again. Petarung itu namanya. Saya selalu kasih ucapan selamat. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Wow, ngeri juga ya. Duduk. Ini gimana Mas tanggapan dari PDI sendiri? Wah, itu mesti tanya sama Pak Sekjen kali ya. Bukan wilayah saya kira itu jawabnya. Nah. Saya tidak tahu persis, tapi dari Sekjen sama tim Pilkada ya, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai ya.
Mungkin terutama dengan PKS dan PKB. Saya kira itu. Dari nama-nama yang berita kemarin kan disebutkan ada nama Bapak. Kamera Pak. Mungkin tanggapannya Pak misalnya Karena nama saya masuk, saya jawab nggak etis lah. Ini tanya-tanya sama Pak Jarod aja, tambah yang lain. kemarin Pak Jarod juga menantang PKS begitu untuk berani nggak mendukung Pak Ahok begitu di pilkada. Dari Pak Ahok sendiri? Ya mesti tanya sama PKS dong, dia bukan tantang ke saya, ke PKS saja. Kenapa nih? Saya tidak tahu itu ya, tapi kalau lihat dari sistem PD Perjuangan, kita partai pelopor kan, kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PD Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa tuh seperti itu untuk di PD Perjuangan. Karena kan di kader kan kita dilatih kan. Tiap kali datang kita dilatih, kita dididik, ya istilahnya ideologi Marhainisme, Bung Karno, kita Soekarnois itu gimana, kita dilatih. Jadi kita tuh, yang saya tahu PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap, itu sih. Wah. Mungkin ya nanti kalau PDIP beneran mengusung Anies, ini yang akan membuat sakit hati dari barisan Ahokers, teman-teman. Karena ya barisan pendukung Ahok ini juga garis keras, teman-teman. Mereka sama seperti pendukung Presiden Jokowi di tahun 2024 kemarin, di tahun 2019, para projo. Nah, mereka sama militannya nih. Kalau mungkin ya Ahok tidak jadi diusung PDIP dan malah mengusung Anies, inilah yang akan membawa luka hati bagi para pendukung Ahok dan juga grassroots PDIP mungkin. Apalagi ada luka lama yang mungkin belum sembuh antara Ahok versus Anies di Pilkada Jakarta tahun 2017, teman-teman. Waduh, tapi gimana menurut kalian? Apakah memang ada chance atau peluang dari Anies diusung PDIP ya? Kalau saya pribadi ya sepertinya tidak mungkin, teman-teman. Dan masa iya sih PDIP yang katanya selalu digembar-gemborkan partai kader, kita tidak mungkin mengusung orang lain. Kata Adiana Pitupuli ya kan, kita akan mengusung kader kita sendiri, kita punya kader berkualitas. Apa gunanya kita mengkader kalau kita mengusung orang lain? Apakah itu terbukti nanti di Pilkada Jakarta? Nanti kita lihat, teman-teman ya. Tapi ya untuk saat ini ya biarkanlah tim Mas Anies bergerilya mencari partai, teman-teman ya. Ya namanya juga usaha kan, gak ada salahnya, teman-teman. Biarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita lihat PDIP, apakah mereka menjilat ludahnya sendiri atau seperti apa, teman-teman. Bang Kodari, gimana Bang Kodari melihat ini juga? Jadi Bu, ini sebenarnya berbeda dengan suara harapan warga Jakarta yang kita ini selama ini lihat dari hasil survei-survei. Ya, saya kira kita semua ya publik, para pelaku politik harus ingat bahwa sistem yang kita miliki namanya sistem demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi itu tidak sepenuhnya selalu dijalankan secara langsung, tetapi juga diwakili oleh partai politik. Dan jangan lupa ya, kalau partai politik misalnya dianggap cedera atau berbeda dengan rakyat, sebetulnya partai politik ini kan ada di sana pilihan rakyat juga gitu. Kursi-kursi yang ada sekarang itu yang dipegang oleh Golkar, dipegang oleh PAN dan yang lain-lain yang mengajukan paslon ini juga yang milih adalah rakyat. Jangan dilupakan, jangan dikatakan bahwa apa yang dipilih oleh teman-teman di partai politik ini bukan pilihan rakyat dan berbeda dengan rakyat. Ya, tapi jadi jauh Bang Kodari. Iya, sebentar saya selesaikan dulu. Kita bicara dalam politik yang perwakilan ini ada dua sisi atau ada tahapan mengajukan calon, ada tahap memilih calon begitu. Untuk mengajukan calon, menunya itu porsi terbesar di partai politik, tapi untuk memilih siapanya nanti ada di masyarakat gitu. Itu keniscayaan dari sistem demokrasi modern ya. Kita kan bukan sistem demokrasi ala Athena yang penduduknya masih sedikit yang bisa langsung. Saya kira pasti semua sistem itu ada lebihnya, ada kurangnya. Itulah kondisinya. Tetapi begini juga, saya Mas Seno udah pergi ya. Gini, kalau PDI Perjuangan kita bersama rakyat, kita mau survei yang calon yang ada di survei itu yang kita ajukan. Survei SMRC barusan nih, coba nanti pemirsa
cari ya. Survei SMRC itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau PDI Perjuangan misalnya mengajukan Anies ya, ini kan sekarang wacananya mengajukan Anies, itu yang milih Anies itu cuma 8%, sementara yang milih Ridwan Kamil 38 apa 39%. Jadi konstituen PDI Perjuangan itu jauh lebih banyak yang aspirasinya kepada Ridwan Kamil, bukan kepada Anies. Baik. Yang benar Udah saya juga. sampai di situ aja. Tapi Saya sampai di situ aja cukup. Kalau misalnya PDI Perjuangannya ngajuin Anies, tapi saya tuh Iya. kalau PDI Perjuangannya pada hari ini kan nggak, wacananya PDI Perjuangan mengajukan Anies. nggak, misalnya PDI Perjuangan ngajuinnya Rano Karno terus PKB-nya lain mungkin Loh, beda soal. iya, kan saya udah katakan per hari Iya. ini PDI Perjuangan mengajukan Ahok- Anies. Ahok- Dari tadi mengajukan Anies. Nggak, Saya nggak mau diskusi yang lain. Saya diskusinya bahwa pada Wacananya. hari ini PDI Perjuangan mengajukan Anies. Oke. Ternyata konstituen PDI Perjuangan tidak memilih Anies. Oke. Titik. Koreksi dikit, tapi yang tidak tahu dan tidak jawab juga 53%. Oh Bang, lebih iya, banyak. tapi bukan ke sana. Perbandingannya adalah Anies dengan Ridwan Kamil, Bos. Waduh, survei SMRC membuktikan bahwa kalau PDIP mengusung Anies, maka ya grassroots dari PDIP itu beralih ke Ridwan Kamil. Wah, ini kabar yang tidak mengenakan sih mungkin teman-temannya untuk PDIP, karena memang di PDIP ini kan ada Ahok, ada siapa yang mantan panglima itu teman-teman, Andika Perkasa, ada Rano Karno. Ya mereka kan kader-kader PDIP, dan PDIP ini selalu mengagung-agungkan bahwa mereka partai kader yang dimajukan nanti sebagai calon kader mereka sendiri. Dan kalau itu berkompeten, ya kalau kita lihat masa sih ya Ahok, Pak Andika, Rano Karno nggak kompeten ya kan? Masa yang ngambil orang luar, orang yang tidak pernah berjuang untuk partai ya kan? Ini Mas Anies ini harusnya sih bikin partai atau harusnya masuk partai gitu, minimal masuk PDIP lah gitu, biar Mas Anies jadi merah. Dan kalau Mas Anies jadi merah, apakah pendukung-pendukung Mas Anies juga yang Islam kanan ini bisa menerima hal atau fakta tersebut kalau Mas Anies bersama PDIP, teman-teman? Apalagi mereka pernah saling bertabrakan di tahun 2017. Waduh, ini sih yang kita tunggu-tunggu ya. Ini yang kita tunggu-tunggu, teman. Apakah Anies dan PDIP bisa bersatu karena mereka bagaikan minyak dan air? Waduh, begitu mungkin frasanya, teman-teman ya. Dan sekarang kita akan dengarkan apa kata jubir dari PDIP terkait dengan pencalonan Mas Anies di PDIP, teman-teman. PDI Perjuangan menyambut baik putusan MK. Kami mengapresiasi para hakim Mahkamah Konstitusi yang telah mengambil keputusan terkait dengan menurunkan persentase ambang batas dari dukungan partai politik untuk mencalonkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Begitu juga putusan terkait menegaskan bahwa usia 30 tahun adalah usia minimum seorang bakal calon ketika ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Putusan-putusan tersebut kami anggap sebagai putusan yang progresif dan berpihak pada demokrasi dan rakyat, karena hakikatnya memang demokrasi dan pilihan-pilihan itu adalah untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang atau sekelompok orang, apalagi individu maupun keluarga. Dan kita lihat nanti bagaimana konstelasi politik di daerah, karena ini akan mengubah banyak hal tentunya, akan terjadi banyak dinamika terkait dengan dukungan dan akan muncul calon-calon yang memang kompeten dan selama ini tidak dapat maju karena kurangnya dukungan partai politik dan aturan-aturan yang lain. Dan semoga saja ini semua bisa berjalan lancar dan segera diubah peraturan KPU-nya oleh KPU sehingga di Pilkada serentak 2024 ini aturan ini sudah bisa berlaku. Khusus untuk Pilkada DKI Jakarta, bagi PDI Perjuangan kami akan tentunya menggelar rapat di DPP dan akhirnya tentu akan diputuskan oleh DPP dan juga tentu Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, terkait siapa yang akan kami usung di Pilkada Jakarta. Kemungkinan-kemungkinan antara calon dari internal maupun dari tokoh luar masih terbuka tentunya,
dan semuanya akan kita cermati dan dalami, dan yang utama adalah mendengarkan suara-suara dari arus bawah. Bagi kami di PDI Perjuangan sebagai partai kader tentu akan tetap memprioritaskan kader kami, dan nama-nama seperti Pak Basuki Cahayapurnama, Mas Hendrar Prihadi, Pak Jarot, Mas Prasetyo Edi Marsudi, dan beberapa nama lain tentu. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan untuk mengusung tokoh dari luar partai yang dipasangkan dengan kader kami tentunya, termasuk Pak Anies Baswedan. Waduh, termasuk Mas Anies Baswedan. Ini yang saya maksud tadi teman-teman. Banyak sekali nama-nama besar yang ada di PDIP untuk diusung di Jakarta. Ada siapa tadi? Jarod Saiful Hidayat, ya mantan gubernur juga dia ya waktu itu ya, menggantikan Ahok. Ada Rano Karno, dan masih banyak lagi teman-teman. Masa yang ngusung yang dari luar? Tapi kata dia tadi ada chance untuk mendukung Anies Baswedan. Dan sekarang tim Anies Baswedan sedang bergerilya teman-teman ya, sedang bergerilya untuk mencari partai. Jadi sekarang tim Anies ini sedang berusaha untuk melobi melobi PDIP mungkin agar bisa mencalonkan Anies gitu. Tapi ya kalau kata Adian beberapa minggu yang lalu ya, atau beberapa hari yang lalu ya, katanya ya mereka ini partai kader yang kuat teman-teman. Mereka mengkader orang untuk dimajukan sebagai calon. Ya nggak mungkin kita memajukan orang kalau kita punya kader yang kuat, kader yang berkompeten. Dan kader yang berkompeten di Jakarta banyak. Masa yang mencalonkan Anies ya kan? Ya itulah mungkin teman-teman, dinamika politik masih banyak yang bisa terjadi, masih banyak yang bisa berubah, apalagi terkait dengan Pilkada Jakarta yang masih sangat dinamis, yang masih sangat masih sangat butuh diskusi yang banyak. Tapi kita berharap semoga yang terbaik lah buat Jakarta teman-teman ya. Semoga RK lah yang maju. Ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman. Kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana nasib Pak Anies dan juga PDIP di Pilkada Jakarta. Apakah mereka mengusung Anies atau mengusung Ahok atau mengusung Pak Jarod Saiful Hidayat. Masih banyak yang bisa terjadi teman-teman. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.